Yesus belum ada. Yesus Iya, di zaman Musa Yesus belum ada. Tadi kan Anda mengatakan Anda mengikuti Musa. Itu loh, saya ambil pernyataan Anda itu. Anda mengatakan Anda mengikut Musa. Ya kan? Nah, sementara di Musa, Nabi Musa itu tidak menuhankan Yesus. Artinya, Anda tadi mengatakan bahwa di Perjanjian Lama belum ada Yesus. Berarti Anda tidak mengikuti Perjanjian Lama itu. Ah, dari di mana ini legislatif mana dari atas dasar apa kalian mengimani Bible Perjanjian Lama? bukan gitu konsepnya gini. Ketika zaman Musa itu memang waktu Musa dia belum mengenal Yesus Kristus, karena kan Yesus Kristus waktu zaman Musa belum ada. Nah gini, di dalam Ulangan 18 ayat 18 kan di situ dikatakan kan, ayat itu turun karena aduh, ada yang telepon. Ayat Ya. itu turun. Kenapa Tuhan mengatakan bahwasanya aku akan membangkitkan seorang nabi? Karena pada saat itu bangsa Israel dikenal sebagai bangsa yang keras kepala, yang modelnya dia tidak percaya kepada apa yang Bang, kita nggak bahas itu, Bang. Bang, kita nggak bahas. Saya membahas legitimasi. Apa legitimasi Perjanjian Lama buat orang Kristen? Itu loh perbahasannya, ya. Enggak, Itu. makanya saya akan mengambil jauh ke belakang dulu supaya ketemu gitu. Kan Ibu tadi kan bilang bahwa Musa tidak mengenal Yesus, kan gitu, betul nggak? Ya, tidak menuhankan Yesus, ya. Memang pada saat Musa ada, Yesus belum ada. Yang ada cuma janji Tuhan bahwa dia akan membangkitkan seorang nabi. Siapa itu? Nabi Yesus yang diutus ke dalam dunia sebagai firman yang hidup. Makanya yaitu kami berpatokan kepada Yesus. Legalitas. Gitu kan, di dalam Matius 26 misalnya kan, di sana kan dikatakan sebagai perjanjian baru, inilah darahku katanya kan. Ketika dia mau dibunuh, ditangkap lalu disalibkan, di situ kan pada malam itu kan dia melakukan perjamuan kudus bersama dengan ke-12 murid-muridnya kan gitu. Nah di situ dia berkata, inilah darahku, ada darah perjanjian. Nah itu yang dikorbankan gitu kan. Kan itulah yang disebut dengan perjanjian baru, yaitu kedatangan Yesus Kristus. Nah, kira-kira gitulah. Nggak kedengaran suaranya. Terus aja di tempat kami lagi nggak bisa ngomong, lagi sholat, lagi azan. Oh. Lalu ya cuman itu yang bisa saya sampaikan. Lalu kemudian tadi saya dengar itu kenapa katanya kitab Musa dipegang sama orang Kristen kan. Saya dengar sepintas gitu waktu Bang Faruk tadi ngomong. Ya kalau kami ya memang itu ya kitab kami, mulai dari Perjanjian Lama, Kejadian sampai dengan Maleaki, Matius sampai dengan Wahyu, ya itu kitab kami, kita orang Kristen. Karena di Perjanjian Baru itu kan itu udah dibuatkan di para nabi, bahkan Yesaya, Musa itu kan udah dibuatkan di sana buat Yesus Kristus. Jadi enggak salah kalau kami memegang kitab itu, kitab Yahudi. Kalau dibilang kitab Yahudi, ya Yesus kan orang Yahudi. Nah pertanyaan saya, kalau misalkan kitab Yahudi, sejarah-sejarah bangsa Israel ada di dalam Al-Quran, nah saya tanya, siapa yang ambil? Kristen atau Muslim sendiri yang mengambil kitab itu? Nah, silakan dijawab, itu aja sih. Oke, tadi Anda berarti Anda sudah mengakui bahwa kalian mengikuti Perjanjian Baru, bukan Perjanjian Lama. Itu pernyataan Anda. Nah, yang terakhir. Nah, kalian ini mengikuti Matius, Markus, Lukas. Nah, pertanyaannya itu legalitas daripada Perjanjian Lama itu untuk orang Kristen apa? Sementara kalian tidak mengikuti ajaran daripada Perjanjian Lama. Dan Anda juga sudah mengakui bahwa Yesus orang Yahudi.
Nah ini, Yesus itu orang Yahudi. Sesama Yahudi tidak menuhankan Yesus, tidak menuhankan orang Yahudi. Nah kok bisa-bisanya Kristen menuhankan orang Yahudi? Seharusnya Kristen menuhankan sesama Kristen, bukan menuhankan di luar dari Kristen. Sama seperti kami orang Islam ini. Kami mengimani Nabi kami orang Islam. Nabi Muhammad Islam, beliau Islam. Nah, sementara Yesus Yahudi. Kalian Kristen, kalian tuhankan dia. Kan gak nyambung bang, gak nyambung. Sementara sesama Yahudi aja tidak menuhankan orang Yahudi. Ini kok bisanya? Seharusnya kalian tuhankan bapak-bapak gereja, kalian tuhankan itu nenek moyang kalian yang Kristen, bukan orang Yahudi. Itu udah di luar jalur bang. Udah di luar jalur. Tapi kalau kalian katakan dia nabi, tadi Anda juga mengatakan bahwa Yesus adalah nabi. Nah, boleh. Boleh orang Yahudi, nabi kalian boleh. Tapi ini Tuhan loh, Tuhan. Nah itu. Nah silakan. Baik. Kenapa kami mempertuhankan Yesus sementara orang-orang Yahudi aja tidak mempercayai itu? Ya memang pada saat Yesus datang ke dalam dunia, tidak semua orang Yahudi yang mempercaya dia sebagai Mesias, sebagai Nabi, sebagai Tuhan. Apa arti Mesias ini bang? Mesias ini artinya bukan Tuhan. Apa arti Mesias? Bentar saya ngomong dulu boleh ya? Ya Anda tadi udah saya kasih ngomong panjang loh sambil saya nunggu ajan. Tapi Anda tidak menjawab legalitas perjanjian lama untuk orang Kristen. Anda gak menjawab. Saya kasih Anda ngomong tapi berasumsi liar. Nah itu. Ya. Sekarang apa arti urapi itu? Apa arti yang urap-urap? Mesias itu artinya apa? Mesias artinya apa? Mesias artinya yang diurapi. Bukan Mesias artinya Tuhan. Urap itu apa urap? Diurapin apa? Dikasih minyak pada zaman itu dikasih minyak. Jadi Yesus diminyakin gitu. Enggak soal itu. Anda loh yang membawa Mesias. Anda yang membawa tadi Yesus Mesias. Mesias itu artinya diurapi. Bukan arti Mesias artinya Tuhan, bukan. Mesias artinya yang diurapi. Anda harus pulang ya? Ya, mau sholat ya. Udah mati nasi. Oke, lanjut bang. Lanjut ya. Oke, boleh aku lanjutin ya. Baik. Anda tadi bilang kenapa mempertuhankan Yesus sementara dia orang Yahudi. Yahudi saja tidak mempercayai Yesus sebagai Tuhan atau sebagai Nabi. Betul ya? Nah, pada saat Yesus datang ke dalam dunia, ya, itu memang tidak semua orang-orang Yahudi yang mempercayai Yesus sebagai Tuhan, sebagai Mesias, bahkan sebagai Nabi. Bahkan orang-orang Yahudi aja mengatakan bahwa dia ini adalah orang gila. Kan gitu, betul ya? Bahkan orang-orang Yahudi sendiri yang mengatakan Yesus gila saudaranya, bukan orang Yahudi, saudaranya. Markus 3:21. Jangan Anda ini Bible-nya jangan diubah-ubah ya Bang ya. Kalau Anda mau isi Bible, mau ubah isi Bible, pergi ke LAI dulu. Ya, suruh diituin, dirubah ya. Jangan dibawa-bawa. Oh yang mengatakan Yesus gila bukan orang Yahudi tapi saudaranya. Markus 3:21. Lanjut. Baik, ya jawab. Saudara Yesus yang dimaksud ayat itu orang mana? Keluarganya, Bang. Enggak, keluarganya itu orang mana? Enggak dijelaskan tuh bapaknya, mamanya, adiknya, anaknya enggak dijelaskan di situ, Bang, dalam Bible. Kalau nggak dijelaskan, kenapa Anda bernarasi bahwa dia bukan orang Yahudi? Tidak ada di situ dikatakan yang mengatakan Yesus gila orang Yahudi. Sekarang Yesus orang Yahudi apa orang mana? Yesus orang Yahudi. Nah, saudaranya orang mana? Tidak ada dijelaskan di situ, Bang. Anda kan tadi mengatakan orangnya kan? Anda tadi mengatakan, Bang. Ada tadi mengatakan orang Yahudi mengatakan orang Yahudi kan Anda mengatakan. Saya jawab bukan orang Yahudi tapi keluarganya sendiri, Bang. Keluarganya sendiri. Kalau Anda ini kata orang itu luas, Bang. Kalau orang berarti di luar dari keluarganya. Di luar, nih ya bahasa Anda. Saya bahasa Indonesia itu jangan dibodoh-bodohi, Bang. Saya kalau bahasa Indonesia teliti. Anda mengatakan orang. Kalau orang itu luas, berarti di luar dari keluarganya. Saya jawab, bukan orang, tapi keluarganya. Bukan orang-orang Yahudi yang mengatakan Yesus gila, tapi keluarganya sendiri. Saya bilang, Anda kan mengatakan orang-orang Yahudi, berarti di luar dari keluarganya. Ya, Anda bahasa Indonesia berapa, Bang?
Bahasa Indonesia. Anda mengatakan orang-orang Yahudi tidak percaya, tidak menuhankan Yesus itu Tuhan. Saya jawab, mengatakan bahwa orang-orang Yahudi mengatakan bahwa Yesus gila. Saya jawab, yang mengatakan Yesus gila bukan orang-orang Yahudi, tapi keluarganya. Kalau Anda mengatakan orang-orang itu luas, berarti bukan keluarganya. Paham ya Bang ya? Coba buka Paham ya? dalam Yohanes. Coba buka dia dalam Yohanes 8 ayat 31. Pada saat Anda yang Yesus, bawa data, Anda yang buka, saya dengarkan. pada saat bukan saya mau membawa mengajak Anda berarti gini ngomongnya Bang. Kalau Anda nyuruh saya, Anda ngomongnya gini. Mbak, tolong bukakan gitu. Ngomong. Matius Dalam 8:31 gitu dong ngomongnya. Nah, di situ kan tentang orang-orang Yahudi. Jadi ketika itu Yesus berbicara kepada orang-orang Yahudi yang tidak percaya dia dan juga yang percaya kepada dia. Jadi dilingkupin, dapat dilingkup di ruang lingkup orang Yesus pada saat itu adalah orang-orang Yahudi. Nah, Anda tadi kan berkata, yang mengatakan Yesus gila bukan orang-orang Yahudi tapi keluarganya. Kalau tadi Anda udah ulangin tuh, orang-orang Yahudi itu orang lain. Nah, tapi yang mengatakan Yesus gila keluarganya sendiri. Udah. Sebetulnya gini, Anda nggak nyambung di sini loh. Ada yang nggak nyambung. Gini, Yesus, saudaranya, keluarganya, mereka ini kan orang-orang Yahudi, betul tak? Betul Bang, betul. Saudaranya ini orang Yahudi Bang. Apakah kalau saya bilang di ayat itu orang-orang Yahudi yang mengatakan kalau Yesus orang-orang gila, bahkan sekarang saya minta datanya di mana orang-orang Yahudi tidak percaya Yesus Tuhan, di mana datanya? Ayo. Di mana datanya orang-orang Yahudi yang mengatakan Yesus gila? Di mana datanya? Ayo. Udah itu aja biar clear. Di mana datanya orang-orang Yahudi mengatakan Yesus gila? Jawab. Di mana? Saya kurang hafal ayat itu karena kurang hafal. Giliran data diminta kurang hafal. Bahkan orang-orang Yahudi juga yang mau melempari mereka batu, betul ya? Ya. Saya minta dulu. Jadi gak tahu lah ya, gak ada ya datanya ya. Gak ada datanya. Oke. Nah, silakan. Bukan karena saya nggak bisa nunjukkan, nggak ada. Ada, cuma saya nggak Udah hafal. buka. Nggak hafal, oke. Yang jelas ada yang menganggap Ya, bahwa kalau ada itu masa iya abang nggak ingat satu aja di mana gitu. Ya, lanjut narasinya. Jadi gimana tentang ya orang Yahudi tadi tuh? Ya saya mengatakan Ya, Anda bahwa tidak bisa pada bawa zaman data. Yesus, Anda tidak bisa bawa data. Artinya yang mengatakan Yesus gila itu keluarganya. ya taruhlah keluarganya, oke lah. Saya Ya, oke. aja lah gitu. Taruhlah bukan orang Yahudi ya. Tetapi kan memang pada saat itu orang-orang itu baik itu murid-muridnya sendiri akan meragukan tentang keilahian Yesus, kan gitu. Apalagi orang-orang yang lain banyak yang percaya kepada Yesus, tetapi tidak sedikit yang memang menolak dia, nah, gitu. Banyak percaya kepada Yesus, percaya sebagai apa, Bang? Ya Percaya sebagai apa? Yohanes sudah berkata. Contohnya, ketika Yohanes berkata bahwa Percaya Yesus sebagai apa, Bang? Percaya Yesus sebagai apa? Ya sebagai Allah lah. Di mana datanya? Tuhan itu sendiri. Di mana datanya? Kau coba. Baik, di dalam Di mana datanya? Yohanes 1. Yang saya bacakan di dalam Yohanes 1 berkata, pada mulanya adalah firman, betul nggak? Dan firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Dan firman itu telah menjadi manusia di ayat 14. Makanya kami sebagai orang-orang Kristen mempercayai Tuhan, mempercayai Allah, mengenal Allah di dalam pribadi Yesus Kristus sebagai firman yang hidup. Betul tak? Oke, percaya. Apa tadi mengatakan di dalam Yohanes 1:14 ya? Pada mulanya firman telah menjadi manusia. Firman telah menjadi manusia, Bang. Saya manusia. Anda manusia. Saya manusia. Kenapa Anda gak Tuhankan saya? Kenapa? Kan saya manusia.
Kecuali saya tumbuh-tumbuhan ya lah. Jawab. Ayo. Saya jawab ya. Saya jawab ya. Ya. Karena memang Anda nggak dicatat sebagai firman yang hidup. Makanya saya nggak Saya hidup loh bang, emangnya saya udah mati? Saya hidup, emangnya saya udah mati? Di mana ayatnya? Kan firman telah menjadi manusia loh bang. Firman telah menjadi manusia loh, Bible itu mengatakan. Ya kan saya manusia. Apa? Kenapa nggak kau Tuhan kan aku? Kan aku hidup. Emang aku udah mati? Kalau aku mati, ngomong di sini, kalian udah lari ke berit-berit, syaiton gitu. Jauh beda lah, jamaah amahan jauh lah bedanya Yesus sama Anda. Yesus adalah terang dunia, sementara Anda Saya manusia bang. Di situ tidak ada dikatakan Yesus terang, nggak ada. Di situ dikatakan firman menjadi manusia bang. Saya manusia, mau saya terang, mau saya gelap, saya manusia. Coba buka Yohanes 8 ayat 12. Lari lagi Ya, lari. kan. Ini dulu selesaikan. Yohanes 1:14 itu selesaikan. Yohanes 1 selesaikan dulu. Kok ada lari-lari? Ini selesaikan dulu. Kenapa nggak menuhankan saya? Bentar, bukan Anda bilang kan berkata. Nggak ada itu Yesus berkata, akulah terang dunia. Makanya saya bawa ayatnya. Aku nggak bilang nggak ada Yesus ngomong gitu bang. Makanya dengarkan. Mau Yesus terang dunia kek, mau aku gelap dunia kek, bodoh amat bang. Yang di situ dikatakan firman telah menjadi manusia, yaitu saya manusia bang. Ini kita bahas firman menjadi manusia. Mau Yesus terang dunia kek, mau aku gelap dunia kek, nggak ada di situ dibahas bang. Nggak ada di Yohanes 1:14. Dikatakan firman telah menjadi manusia. Saya nih manusia. Kenapa nggak Anda tuhankan? Ya memang karena memang kan bukan Anda bukan Tuhan, Anda manusia yang hidup dalam kegelapan. Kan di situ dikatakan firman menjadi manusia, bang, bukan ada Tuhannya. Di situ, gak ada yang mengatakan saya Tuhan, gak ada. Gak ada. Yesus juga gak ada yang mengatakan dia Tuhan selain Kristen. Yang saya bahas Yohanes 1:14 dikatakan firman telah menjadi manusia. Nah, saya manusia. Kenapa nggak Anda tuhankan? Yo. Udah saya jawab tadi. Macet. Ya, Apa? mutar-mutar di situ. Anda mutar-mutar. Ada yang mutar-mutar, ini selesaikan dulu. Ada yang mutar-mutar. Ada lari ke sini, ada lari. Ini selesaikan dulu. Yohanes 1:14. Kenapa Anda gak menuhankan saya? Gini aja lah tentang Yesus itu. Kami sebagai orang-orang Kristen diajari Gini aja lah. diajari ya Gini ya. untuk mengenal Tuhan, untuk mengenal Tuhan, mengenal Allah itu menggunakan lari lagi. Nah, bagaimana caranya? Nah, Anda bilang Anda firman yang hidup sebagai manusia. Kenapa kami tidak menuhankan Anda? Ya Anda jauh beda sama Yesus. Nggak ada apa-apanya kok. Kalau Yesus beda. Oke, saya tidak membandingkan diri saya, bang. Saya tidak membandingkan diri saya sama Yesus. Jelas Yesus sama saya jauh beda. Karena Yesus itu adalah rasul dan saya bukan. Jelas saya umat biasa, hamba biasa. Jelas berbeda, bang. Tapi saya manusia, bang. Saya manusia. Di dalam Yohanes 1:14 dikatakan firman telah menjadi manusia. Nah, saya ini manusia. Kenapa nggak ada Tuhan kan? Bagaimana Anda bilang Anda tidak membandingkan Yesus dengan Anda? Anda kan berkata, Anda manusia, kenapa kami tidak menuhankan Anda? Jauh, sangat jauh beda Anda dengan Yesus. Anda itu enggak Memang apa-apa. astagfirullah. Bang Ruby, saya kan udah bilang saya sama Yesus jauh beda. Memang yang membandingkan saya sama Yesus itu Anda, bukan saya. Saya tidak mengatakan saya sama dengan Yesus, tidak. Yesus sama saya jelas jauh beda. Yesus itu rasul, saya manusia biasa, dan saya juga tidak bertemu dengan Yesus. Yang kita bahas adalah firman yang menjadi manusia. Nah, saya ini firman menjadi manusia. Kenapa Anda gak menuhankan saya? Itu loh bang pembahasannya. Kan Anda membawa Yohanes 1:14. Dikatakan firman telah menjadi manusia. Nah, saya ini bang, saya ini manusia. Nah, kenapa Anda gak menuhankan saya? Baik, dengar dulu ya. Baik, saya jawab ya. Kenapa kami menuhankan firman yang telah menjadi manusia itu ya? Karena gini, Tuhan memerintahkan kami menggunakan akal kami untuk mengenal siapa Tuhan dan siapa simbolis itu. Nah, kenapa kami menuhankan Yesus? Nah, Yesus berkata nih, di dalam misalkan di dalam Yohanes 14,
sekiranya engkau mengenal aku, katanya kan, tentulah engkau mengenal dia, dan sekarang ini engkau telah mengenal dia dan telah melihat dia. Ini berbicara kepada murid-muridnya ketika dia berkata, akulah jalan itu dan kebenaran dan hidup, tidak ada seorang pun sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Kenapa? Karena murid-muridnya tidak percaya dengan apa yang dikatakan Yesus, bahwa kemana aku pergi engkau tahu jalan ke sana. Makanya Thomas membantah bahwasanya, ya Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi, bagaimana kami tahu jalan ke sana. Makanya di ayat 6-nya Yesus berkata demikian, sekiranya engkau mengenal aku, tentulah engkau mengenal dia, dan sekarang engkau telah mengenal dia dan telah melihat dia. Dia ini yang dimaksud sini adalah Bapa. Nah, makanya kalau kita mau mengenal Tuhan, di Allah, itu di dalam diri Yesus Kristus lah sebagai firman yang hidup. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, di dalam tunggu dulu, saya dulu ngomong. Ya, yang kedua, di dalam Matius 25 kalau nggak salah itu ayat yang ke-31, bahwa seorang anak manusia, apabila anak manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan dia, maka ia akan bertahta di atas kemuliaannya dan semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, termasuk Anda ini. Siapa nih? Jangan bawa saya, Bang. Jangan bawa saya, Bang. Jangan bawa saya. Jangan bawa saya. Jangan bawa orang Islam dalam Yesus. Karena kami bukannya umat Yesus. Kami bahkan bukan umatnya Nabi Isa. Jadi jangan bawa saya. Jangan. Anda aja. Jangan bawa kami, orang lain aja. Jangan. Karena nggak ada hubungan Yesus sama kami, Bang. Nggak ada, Bang. Nggak ada. Jangankan Yesus, Nabi Isa aja. Nggak ada hubungan Nabi Isa sama kami, Bang. Kami bukan umat Nabi Isa. Kami umatnya Nabi Muhammad. Ya. Nabi Isa itu kami imani Nabi nomor 24, Rasul 24. Tapi kami bukan umatnya. Kami umatnya Nabi Muhammad. Jadi jangan Anda sangkut pautkan Yesus terhadap saya. Jangan bawa saya, Bang. Bawa aja dirimu atau saudaramu atau keluargamu, seragaulah, tapi jangan bawa orang Islam. Baik, karena Anda telah menyangkut pautkan dengan Nabi Isa, maka saya akan mengajak Anda ke Nabi Isa. Betul? Bisa? Yesus dulu clearkan. Kalau Anda membawa Nabi Isa, boleh kita Nabi Isa Anda bawa. Tapi sepakat dulu. Nabi Isa atau Anda katakan itu Yesus ya. Nah, Anda sepakat dulu. Dia bukan Tuhan. Sepakat dulu. Kalau Anda mau bawa ke situ, sepakat dulu. Karena Yesus pun bukan kami tuhankan. Nah, kalau saya membawakan Nabi Isa dan Yesus, wajar karena memang bukan kami Tuhan kan, Rasul. Kalau Anda membawakan Yesus ke Nabi Isa, Anda harus sepakat dulu. Yesus bukan Tuhan, sepakat dulu. Anda jangan lari-lari, sepakat dulu. Ya, kita selesaikan dulu tentang Yesus. Selesaikan dulu ini. Ya. Kita kembali ke Isa, ya, sepakat ya. Saya ngikuti alur Anda lah. Nah, saya bacakan ya di dalam Matius 25 ayat 31. Kenapa kami menuhankan Yesus? Kami menggunakan akal dan logika pemikiran kami. Lalu kemudian ketika Yesus berkata, apabila anak manusia... Karena akal dan pikirannya, Anda menuhankan Yesus karena akal dan pikiran Anda ya. Lanjut. Menggunakan, bukan karena akal. Menggunakan akal dan pikiran Anda menuhankan Yesus. Oke, lanjut. Sesuai perintah hukum Taurat ya. Lalu kemudian Yesus berkata, sesuai perintah hukum Taurat. Oke, lanjut. Apabila anak manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan dia, maka ia akan bertahta di atas kemuliaannya dan semua bangsa, ini semua bangsa ya. Kalau di situ dikatakan semua bangsa tanpa terkecuali ya. Semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya dan memisahkan mereka satu dengan yang lain. Seperti seorang gembala memisahkan kambing dan domba, dan dia akan memasukkan ke dalam surga domba-domba yang percaya kepada Yesus. Nah, pertanyaan saya gini, dia ini kan manusia nih. Tunggu, kan saya kan belum selesai. Gantian ya. Dia kan ini manusia. Dia kan nabi, dia kan utusan, ini kan manusia ya. Ada nggak seorang manusia yang berkuasa memasukkan orang masuk dalam kerajaan surga di akhir zaman? Ada. Jawab dulu. Ada siapa? Nabi Muhammad. Mana ayatnya memasukkan ke dalam surga? Nabi Muhammad menjamin setiap umatnya masuk ke dalam surga.
Mana ayatnya? Mana Nabi ayatnya? Muhammad. Tunjukkan. Ya, nanti dulu ini kita selesaikan. Kalau kamu mau bawa ini selesaikan dulu. Selesai. Ya. Kita selesaikan dulu. Kita selesaikan. Udah. Enggak. Nah, itu pertanyaanmu saya sudah jawab. Saya sudah jawab. Saya Nanti enggak. dulu, nanti saya akan bawa Enggak, datanya enggak. nanti. Enggak Ini terima, selesaikan enggak. dulu, selesaikan dulu tentang Kristen Enggak ini. terima. Anda tadi mengatakan, Anda tadi Pak Ruby mengatakan, Anda menuhankan Yesus karena Anda menggunakan akal dan pikiran, betul? Dan mengikuti perjanjian, mengikuti Taurat. Ada kata-kata itu. Saya masih dengar itu, saya masih ingat. Anda mengatakan pertama, dia menuhankan Yesus sesuai akal, dia menggunakan akal dan pikirannya. Kedua, karena dia mengikuti hukum Taurat. Nah, di sini ini pertanyaan nih, di mana di data di dalam hukum Taurat Anda disuruh menuhankan Yesus? Silakan. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap akal budimu. Betul? Pertanyaan saya, di mana di perjanjian lama di hukum Taurat dikatakan Anda disuruh menuhankan Yesus? Pertanyaan Anda lari. Saya kan bilang tadi Loh, menggunakan. aku mengikuti Anda loh. Anda mengatakan Anda menuhankan Yesus mengikuti hukum Taurat. Nah, di mana tertulis di dalam hukum Taurat Anda disuruh menuhankan Yesus? Dengar. Saya bilang tadi, saya bilang ini kan, saya menuhankan Yesus menggunakan akal dan pemikiran kami sesuai dengan hukum Taurat. Betul tak? Nah, ya mana di hukum Taurat? Sesuai di hukum Taurat kan? Di mana tertulis? Di mana Anda memakai akal Anda, pikiran Anda di dalam hukum Taurat dikatakan Tuhankanlah Yesus? Di mana? Anda Di mana? hanya apa? Gimana? Dibilang saya kan bilang gini kan. Didengar dulu, makanya dengar dulu ya. Dengar, saya akan jawab pertanyaan Anda ya. Saya tadi kan berkata gini, saya mengenal Tuhan kami, menuhankan Yesus yang menggunakan akal dan pemikiran kami, logika kami sesuai dengan Iya. Hukum Taurat kan? Nah, di mana di hukum Taurat itu Anda menggunakan akal Anda? Hukum Taurat ini, bro, Anda kan menggunakan akal, pikiran Anda sesuai tertulis di dalam hukum Taurat. Nah, di mana Anda ambil sehingga Anda punya otak atau memakai akal Anda mengambil sehingga Anda menuhankan Yesus? Di mana di hukum Taurat ini Anda pakai? Di mana? Hukum Taurat yang mana yang Anda pakai? Di mana? Sehingga Anda menuhankan Yesus sesuai akal Anda. Di mana hukum Taurat yang mana? hukum Taurat berkata, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu. Bukan Tuhankanlah anak domba, Tuhankanlah Yesus. Bukan begitu. Kalau Anda dibawa yang pertama, hukum Taurat yang pertama apa? Hukum Taurat, jangan ada ilah lain di hadapanku. Hah? Hukum Taurat yang pertama, jangan ada ilah lain di hadapanku. Lalu kenapa Anda mengatakan Anda memakai akal Anda menuhankan Yesus karena tertulis atau karena hukum Taurat? Sementara di hukum Taurat jangan ada ilah lain di hadapanku, kata Elohim. Yang kedua, jangan membuat patung menyerupai apapun di hadapanku. Kalian bikin patung Yesus. Halo? Anda membawa ayat kasihilah Tuhan Allahmu. Iya, Tuhan Allahmu kasihi, bukan kasihi anak domba, bukan kasihi anak orang. Tuhan Allahmu yang kau kasihi, bukan anak domba. Di mana coba hukum Taurat yang mana Anda mengatakan sehingga Anda menuhankan anak orang? Ingat hukum Taurat yang pertama, jangan ada ilah lain di hadapanku. Itu kata Elohim, karena Elohim pecemburu. Makanya dikeluarkan ayat itu. Elohim itu pecemburu, dia nggak mau diduakan sehingga dia mengeluarkan ayat pertama loh. Ayat pertama hukum Taurat pertama loh. Jangan ada ilah lain di hadapanku. Itu. Saya jawab dulu ya. Anda berkata, ya, silakan. Jangan ada ilah lain di hadapanku. Betul ya? Nah, ya. Di dalam Imamat 26 ayat 1 ada bisa dibacain enggak? Tolong dibacain enggak? Minta tolong ya, tolong bacain Bun. Oke. Imamat berapa? Saya kan lagi kerja ini, lagi nggak ada apa-apa. Iya, Imamat berapa, Bang? 26 Bunda. Nomor 1. Coba dibacain ya. Saya bacakan. Ya, janganlah kamu membuat berhala bagimu. Ini malah gena sama gue ya. Terus saja. Sebentar, Anda suruh baca. Anda suruh baca kan? Jangan kamu membuat berhala bagimu dan patung atau tugu berhala. Janganlah kamu dirikan bagimu juga batu terukir. Janganlah kamu tempatkan di negerimu untuk sujud menyembah kepadanya, sebab akulah Tuhan Allahmu. Ini justru mengenang engkau, Bah.
Baik, Ini jelas ayat ini mengatakan Tuhan itu pecemburu, Elohim pecemburu, dia tidak mau diduakan. Nah ini justru ayat ini. Di sana kan silakan. di sana kan dikatakan jangan engkau mendirikan batu di negerimu untuk sujud. Maksudnya di situ ayat itu berbicara bukan berarti gimana ya? Ini ayat ini berbicara kepada Kisah Para Rasul 4 nomor 11. jangan. Aku tahu tujuan kau, aku tahu tujuan kau Ruby. Ya, ini berbicara kepada Kisah Para Rasul 4:11. Apa dikatakan Kisah Para Rasul 4:11? Yesus adalah batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan. Jadi jangan kau bersujud kepada Yesus, karena Yesus adalah batu. Aku tahu tujuan kau Ruby. Nggak akan bisa kau apain aku. Tahu aku tujuan kau. Tahu. Jadi ini ayat ini mengatakan kepada Kisah Para Rasul 4 nomor 11 yang dikatakan Yesus adalah batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan, yaitu batu penjuru. Nah, jangan kau sujud kepada Yesus, karena Yesus adalah batu. Nah, jangan coba-coba menghujat kau Ruby. Tahu aku arahmu. Nah, tahu aku arahmu. Bukan, saya kan mengangkat ayat itu bukan menghujat. Iya, mengangkat ayat ini untuk ke Kisah Para Rasul 4 nomor 11. Nah. Ini ayat ini. Itu Anda tahu sendiri, jawab sendiri, betul lah. Nah, di dalam Kisah Para Rasul 4:11 apa isinya? Kubukakan ya, Kisah Para Rasul 4:11. Kita tengok siapa kita bantu. Ya. Rudi, lagu lama kau mainkan sama aku, bah. Jangan coba-coba menghujat. Aku tahu tujuan kau, Rudi. Tapi kita buka di ayat siapa yang dikatakan Tuhannya batu. Kita buka ya, Rudi ya. Atau mau kau bekakan ya? Nih Rudi, kembalikanlah layarnya Rudi biar pinter kau ya, Rudi ya. Nih Rudi, nih Rudi. Yesus ya. Yesus adalah batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan, yaitu kamu sendiri, yaitu kau Rudi. Nah, namun ia telah menjadi batu penjuru. Nah ini dikatakan ayat yang kau bawakan Imamat 26 nomor 1 menuju kepada Kisah Para Rasul 4 nomor 11, di mana kalian dilarang bersujud kepada batu, yaitu Yesus. Yesus itu batu, Rudi. Jadi jangan kau sujud kepada dia. Imamat 26 nomor 11 tujuannya ke sini, Rudi. Ya, Rudi ya? Rudi? Saya jawab ya. Jawablah, Rudi. Saya jawab ya. Saya jawab nih. Iya, jawablah. Baik. Iya, jawab. Dalam Kisah Para Rasul 4:12 itu Anda baca ayat 13-nya. Kau tambah-tambahin Kisah Para Rasul 4:11. Ya, 11, 12, 13-nya coba Anda baca di sana. Ya, baca. Kena dia. Ketampol kau kan. Bukan ketampol. Jangan coba-coba kau, Rudi. Jangan motong-motong. Ya, aku bacakan ya. Nah, ayat 12, 13-nya coba. Iya, 12, 13. Nah, apakah Yesus itu batu? Dia enggak, aku lucu aja nih kau Rudi. Kau mau menghujat, tapi kasihan Bible-mu yang kena. Anda ini kan Anda semua kan kebiasaan kata-kata hujat. Kami nggak Kamu kata hujat kok. mau menghujat dia, tapi kena pula dia kasihan. Aduh, Nah, kasihan Iklan kali. dulu ya 1 menit ya. Iklan 1 menit. Iklan 1 Iya. menit. Khusus untuk saudaraku yang di bawah, tolong dikirim love orange ya, di love orange di tap layar ya, di tap layar ya, sampaikan sampai 1K bila perlu di tap layar love orange ya. Jangan lupa masuk akun YouTube The Real Parusiani 444 dan Baluap TV dan Ustadz Sugi, dan ada berapa YouTube yang disiarkan Ustadz Natali pun disiarkan ya. Tolong di tap layar dikirim love orange-nya ya, biar top tahu bahwa yang Rumbang Faruk banyak yang menyukai ya. Love orange ya, love orange. Lanjut. Oke, aku bacakan ya Kisah Para Rasul 4, 12, 13. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Ketika sidang itu melihat keberanian Petrus dan Yohanes dan mengetahui bahwa keduanya orang biasa yang terpelajar, heranlah mereka dan mereka mengenal keduanya sebagai Yesus Kristus. Sebagai pengikut Yesus. Terus? Nah, jadi maksud ayat yang 11 tadi Anda baca itu untuk apa? Itu kan di ayat 11 dikatakan Yesus adalah batu. Di Imamat 26 yang Anda bawa tadi, yang Anda bawa ini, Imamat 26 nomor 11 dikatakan jangan sujud kepada batu. Imamat 26:11. Nah, jadi saya bawakan Kisah Para Rasul 4:11. Yesus itu batu. Jadi kalian jangan sujud kepada Yesus. Paham?
konteksnya nggak ke Kok situ. konteksnya Yesus di Kisah Para Rasul 4 nomor 11, Yesus adalah batu. Udah, di Imamat 26 kalian jangan bersujud kepada batu, yaitu jangan bersujud kepada Yesus. Udah, di yang ayat yang Anda bawakan ini mengatakan Yohanes dan Petrus adalah umatnya atau pengikutnya Yesus. Sudah. Hah? Apalagi? Salah penafsiran Ah. di situ. Salah. Oh, kok saya tidak menafsirkan, saya mengatakan sesuai Bible. Di Imamat 26 nomor 1 Anda bawa tadi, jangan bersujud kepada batu. Dan di Kisah Para Rasul 4 nomor 11, Yesus adalah batu. Artinya Anda jangan bersujud kepada Yesus karena Yesus adalah batu. Itu dia. Apa? Kena kok kan. Jangan coba-coba menghujat kok di sini. Akulah. Udah aku siapkan kok ayat ya. Apalagi mau kau bilang? Nah, jelas salah penafsiran di situ. Aduh, ditombaknya Boru Sinaga. Kenapa itu, Bang? Ditombak sama tentara Romawi. Kok ditombak? Naikin lagi Ditom- lah. Ya ini lagi mau naikkan ditombak. Tombak sama tentara Romawi. Ngeri tentara Romawi. Diskusi santai, Bang. Santai, Bang. Iya, kita diskusi santai. Dirimu kan udah selalu yang di sini kan? Ya. Ah. Itu tap layar Bang Maga. Udah aku suruh tap layar. Bang Bacu sudah bangun. Itu apanya tuh? Apa komen-komennya itu kok ada istilah hujat-hujat itu siapa yang menghujat, Bang? Kan nggak ada kan? Kalau jangan dibaca komen, jangan dibaca komen. Komen jangan dibaca. Kalau dirimu komen jangan baca. Kalau komen itu di sini saya netral jadi momot. Yang Islam menghina Yesus saya buat dia ke laut, Nanti kita blokir. yang Muslim itu sama. Apa kata-kata saya ada mengarah penghujat? Tidak ada. Kalau ada udah beli tadi saya campakkan ke laut. Kan Loh. nggak ada kan kantun. Udah saya naik loh Boru Sinaga. Kenapa ini udah saya jambak lagi ya? Coba Bang Baco, coba jambak Bang Baco. Mungkin saya ini. Bang Baco, Ya, monitor. sabar. Coba jam. Mana beliau ini mana? Ini. Baca yang baca typing Boru Sinaga. Hesti op. Mana? Saya belum lihat. Oke. Dah. Kok susah kali aku naik. Banyak Masa kali aku permintaan. genteng. Jaringannya Bang Naga kurang bagus. Jaringanku kurang bagus. Wifi ini banyak kali permintaan. Mau dihapus dulu, banyak kali permintaan nih. Mau dihapus dulu. Nanti saya hapus. Oke, Bang Ruby ya. Tadi udah ini ya Bang Ruby ya. Nah, Anda lari-lari di Yohanes 1:14 kita nggak selesai. Anda lari ke sini, Anda lari ke sini. Coba selesaikan satu, coba. Nggak, coba lah kalian. Tahu nggak teman-teman? Biar aku nggak kena tombak. Kasih paus, pasti aman tuh kena tombak. Nggak kena Enggak, tombak gitu. sampai nanti malam. Ini aja lah, Bang. Bisa nggak kita diskusi dua arah di sini? Aku perempuan. Oh ya, Bunda lah ya. Gini aja lah bang katanya. Aku perempuan, nggak kau tengok. Aku pakai hijab. Bukan di sana kan banyak juga yang abang-abang kan. Ya, Terus ya udah, Bunda. suaraku ini suara laki-laki rupanya. Suaraku suara laki-laki. Gini aja lah bang. Oke lah, maaf lah, salah. Nah ya apa gini aja lah. Ini aja lah. Bisa nggak kita diskusi dua arah lah ya? Biar Silakan dua arah. Topan thank you silakan. Karena kan kalau saya jelasin Alkitab pun, Anda nggak akan bisa paham juga gitu. Anda sendiri. Anda yang tidak paham kok nyalahin saya. Oke lah, Anda yang tidak menjawab sesuai dengan data Bible, kok nyalahin saya? Oke, taruhlah saya nggak bisa membahas ya, menjawab udahlah, anggap aja saya nggak bisa menjawab lah.
Ah, Jadi oke. sekarang kita diskusi dua arah. Saya mau mempertanyakan tentang Quran ini, boleh ya? Boleh bang. Saya mau bertanya tentang di surat Al-Baqarah 78, 79, 80. Ini belum selesai. Saya pernah Apa tanya itu juga bang? dari Apa bang? di situ kan diceritakan tentang seorang ahli kitab yang Ya. disebut ummi. Ummi itu di situ dikatakan bukan berarti tidak bisa baca tulis ya, tetapi ummi itu diartikan orang yang tidak paham Alkitab Taurat, lalu kemudian ini mengajar apa dengan kata-kata yang cuma dongengan, hanya menduga-duga kan, namanya aja dia nggak ngerti. Lalu kemudian di ayat 80-nya 79 tuh di situ dikatakan bahwa neraka tidak akan menyentuh kami kecuali beberapa hari saja. Nah, pertanyaan saya cuma simpel. Ini ditujukan kepada Coba di mana ayatnya bang? Di mana? Coba saya bukai di mana? Al-Baqarah ayat 78, 79 sampai dengan 80. Apa? Al-Baqarah 78, 78 79 sampai Sam- dengan 80. 78 sampai 80 gitu bilangnya bang. Oke lah, saya salah lah. Maaf. Iya, apa pertanyaannya bang? Di situ dikatakan ya, wa minhum ummiyuna la ya'lamunal kitaba illa amaniya wa inhum illa yazunnun. Di antara mereka ada ahli Aku bacakan ya, aku bacakan. Dan di antara mereka yang buta huruf tidak mengetahui Alkitab atau Taurat kecuali dongengan bohong belaka dan mereka hanya menduga. Nah, apa pertanyaannya bang? Baca terus di ayat 79. Maka kecelakaan besar fawailul lillazi yaktubunal kitaba. Terus bahasa Indonesianya terjemahan saja. Ya, maka kecelakaan yang besarlah bagi orang-orang yang menulis Alkitab dengan tangan mereka sendiri, lalu dikatakannya ini dari Allah dengan maksud untuk memperoleh keuntungan yang sedikit dengan perbuatan itu. Maka kecelakaan yang besarlah bagi mereka akibat apa yang ditulis oleh tangan mereka sendiri, dan kecelakaan yang besarlah bagi mereka akibat yang mereka kerjakan. Nah, apa pertanyaannya bang? 80 terus. Ayat terus ayat 80 lagi. Nah, yang keterusnya, dan mereka berkata, kami sekali-kali tidak akan disentuh oleh api neraka kecuali selama beberapa hari saja. Katakanlah, sudahkah kamu menerima janji dari Allah sehingga Allah tidak akan mengakhiri janjinya, ataukah kamu hanya mengatakan terhadap Allah apa yang tidak kamu ketahui? Ya. Jadi ini Terus tanya kan gini kan. Itu kan ada orang-orang Yahudi itu ahli kitab ya. Kalau bicara ahli kitab berarti orang-orang Yahudi ya. Jadi orang-orang Yahudi yang tidak mengerti Taurat itu berkata bahwasanya neraka tidak akan menyentuh kami kecuali beberapa hari saja. Nah, yang saya tanya di sini, ini sebetulnya ditujukan kepada siapa? Kristen kah? kepada kalian. Baik, oke. Kalau untuk itu kata kalian, karena gini, kalau di dalam Alkitab bahkan orang-orang Yahudi sendiri di dalam Alkitab ya, itu konsep itu nggak ada loh. Justru saya Gak baca ada, di kau dalam- bilang. Sekarang saya tanya, Matius, Markus, Lukas, Yohanes itu siapa yang nulis? Siapa yang nulis? Saya belum selesai. Nggak ada bentar-bentar. Nggak ada bentar-bentar. Matius, Markus, Lukas, Yohanes, siapa yang nulis? Siapa yang nulis? Saya belum Kalian selesai. yang mengarang-ngarang itu. Nggak ada. Jawab dulu. Matius, Markus, Lukas, siapa yang nulis? Konsep. Siapa yang nulis? Lah si Matius, si yang Lukas diajarkan. dengan itu siapa penulisnya? Ya yang tertulis itulah penulisnya. Bentar, Nah, Pak. inilah kalian yang masuk neraka. Karena Matius, Markus, Lukas, Yohanes bukan perintah daripada Allah. Nah, itu masuk neraka. Dan kalian mengimaninya. Nah, kalian masuk neraka. Si Bunda masuk neraka semua lah Kristen gitu. Biar, Lah, bukan. sekarang Biarin. di Saya mana akan datanya? ajar Dia dia. kalah Ruby, tar dulu Ruby. Kamu dari tadi juga cepat. Apalagi Ruby? Ayo Bentar apa? ya. Karena gini, konsep itu saya temukan di dalam surat Maryam sendiri. Coba baca di surat Maryam ayat 71 72. Silakan dibaca. Surah Maryam 71 dikatakan mendatangi bukan memasuki. Baliwa. Kau ini lari-lari. Ayat Al-Qur'an pun kau mau lari-lari. Ini dulu Baca, selesaikan. baca. Ini dulu selesaikan.
Al-Baqarah ini, Al-Baqarah 78 sampai 80 diselesaikan. Al-Baqarah 78 yaitu di mana yang membuat kitab-kitab sesuai tangannya sendiri. Yang membuat kitab-kitab. Siapa yang membuat kitab-kitab ini sesuai tangannya sendiri, bukan perintah Allah, itu adalah siapa? Yaitu kalian di Perjanjian Baru yang kalian imani. Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Siapa yang nulis? Siapa yang nulis? Perintah Allah kah itu? Tidak. Nah kalianlah letaknya di neraka. Lalu kau bawa di surah Maryam 71. Kami mendatangi neraka, bukan memasuki. Kami mendatangi, melewati. Sama halnya nih. Sama halnya nih. Di suatu mall. Ini mall. Kita bilang lah, kau tinggal di mana? Medan Mall kan? Medan Mall. Di dalam Medan Mall itu ada bioskop. Nah, ada bioskop. Nah, di dalam Medan Mall ada bioskop. Saya masuk ke dalam mall bukan berarti saya nonton bioskop. Bisa aja saya lagi makan, bisa aja saya lagi minum. Biasa aja saya lagi ketemu klien ya kan. Biasa aja saya lagi bahas bisnis. Itu dia. Jadi kami mendatangi atau melewati neraka, bukan memasuki neraka. Udah. Sama halnya saya datang ke suatu mall, di dalam mall itu ada bioskop. Belum tentu saya masuk bioskop. Saya numpang makan aja. Kebetulan ada ikan asin di sana. Nah, udah. Untuk apa kau Jadi jangan mendatangi lari-lari kau Ruby, jangan lari-lari kau. Contohnya yang lain. Gantian dulu, Contoh dulu lain. Ruby. Contoh Anda itu Contoh nggak lain. masuk kategori saya. Bentar tuh. dulu ini ku selesaikan. Contoh dulu lain. Contoh yang Udah, lain. jangan samakan neraka sama ini mall, beda. Ini dulu, bentar dulu. Konsepnya Ku kasih itu dulu nggak seperti contoh yang itu. lain. Baluap. Itu Ku kan kasih dulu contoh Tuhan lain. kan Contoh yang lain. Satu-satu. Gantian, Bunda. Ruby, Biarkan dulu nanti diterangkan yang nanti tadi. baru dibantah. Kami Kayak nggak Satu kasih lagi. ngomong kok. mendatangi. Jelaskan aja dulu. Sebentar, nanti yang dibantah. Kalau semua ngomong, siapa yang kita mau dengar? Apa yang kita mau perang sini? Kalau mau perang kita perang. Lagi si Ruby ini dari tadi ngomong aku diam loh. Kenapa giliran aku Nah, ngomong lanjut. kok susah kali mendengarkannya? Ganti-gantian aja sebentar Udah, ganti. bentar dulu, Bro Erpu, bentar dulu. Ku selesaikan dulu satu lagi analoginya. Sebentar, selesaikan dulu. Nah, contohnya, aku pergi ke Jakarta, ku lewati Sumber Waras, rumah sakit Sumber Waras. Tapi aku gak masuk ke dalam Sumber Waras. Kenapa? Karena ada si Ruby di dalam. Ya, di Sumber Waras itu ada si Ruby, jadi gak aku masuk. Aku melewati. Aku barusan dari Jakarta melewati Sumber Waras, tapi aku gak masuk ke Sumber Waras. Kenapa? Karena ada si Ruby di situ. Bible-nya dibantah sama dia. Jadi gak mau aku masuk Sumber Waras. Aku lewati aja Sumber Waras itu. Udah, silakan Ruby. Silakan Ruby. Silakan Ruby, buka mic-nya Ruby. Silakan. Ya, baik. Dengar. Baik. Dengar. Nah, jadi kalau kita mau mengetahui di ayat 71 apakah itu cuma melewati atau masuk atau mendatangi, maka kita harus baca di ayat 72-nya. Di ayat 72 baca ya. dikatakan. Baik. Yang lengkap bacanya. Kemudian apa dibilangnya 72-nya? Kemudian kami akan menyelamatkan mereka yang bertakwa ya, kalau nggak salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya. Ya, kami menyelamatkan yang bertakwa terus. Dan membiarkan mereka yang zalim di dalam neraka dalam keadaan berlutut. Di situ kan ada maksudnya gini, ada satu kelompok di dalam satu ruangan kan gitu kan. Satu kelompok dalam satu ruangan. Ini akan dipisah. Menyelamatkan mereka yang bertakwa Jawabnya dari kelompok Ruby. ini lalu kemudian Ruby. Saya jawab sedikit Ruby. Simpelnya Boleh, itu, silakan. kalau begini, itu kan mendatangi yang barang siapa yang bertakwa diselamatkan. Jadi maupun Islam yang tidak bertakwa ya tinggal di dalam neraka. Tapi yang pastinya itu kalau Kristen sudah pasti nyemplung ke sana. Neraka aja. Gak ada keselamatan, gitu loh Bang. Baik Muslim, baik pun siapa, yang Muslim yang bertakwa akan diselamatkan Bang. Jadi kalau di sana itu diselamatkan baik Muslim yang tidak bertakwa yang punya banyak dosa tinggal di sana Bang. Tinggal dia di sana. Tapi kalau Kristen ini gimana coba? Nyemplung kalian tinggal di sana Bang dikatakan selama-lamanya. Kristen? Itu loh. Bang Boleh saya ayatnya. jawab? Boleh saya jawab, Pak? Boleh saya jawab, Bang? Boleh jawab ya? Silakan. Ya, baik. Itu pemahaman saya yang saya pahami ya. Tapi kemudian kalau Anda berkata itu cuma melewati ya, mendatangi itu diartikan melewati. Coba tunjukkan datanya kalau Anda itu sebetulnya ngambil penafsiran dari mana bahwa mendatangi itu cuma melewati. Karena di situ kan di ayat 72-nya dikatakan akan membiarkan mereka di dalam neraka dalam keadaan berlutut.
Sementara di situ kan akan menyelamatkan mereka yang bertakwa. Artinya di sini kan di situ kan dikatakan pemahamannya di dalam satu ruangan mereka lalu kemudian disaring, dipisah yang bertakwa, lalu kemudian membiarkan mereka di dalam neraka yang berdosa dalam keadaan berlutut. Jadi ini konsep yang diajarin orang-orang Yahudi tadi, saya pikir rujukan di sini. Halo. Itu waktu pembangkitan nanti waktu kiamat, semua umat manusia, semua waktu dibangkit itu mendatangi neraka, mendatangi. Kami nggak mendatangi neraka, Naga. Kau jangan ngarang-ngarang Saya tidak bilang maksud kamu. saya tadi, Pak. Kamu Halo, dengar Pak, dulu, Pak. kamu dengar dulu. Nanti kamu kata. Kamu dengar. Kami gini. Persiapkan dirimu pendeta ya. Pertanyaan saya mudah-mudahan jantungmu tidak copot nanti. Kau bertanya Nanti kamu bantah ya. Maksudnya jangan dibilang semua Silakan. manusia mendatangi neraka. Nggak ada kan ayatnya bilang kayak gitu. Kami semua waktu dibangkit nanti mendatangi neraka, tapi setelah dipilih nanti yang mana yang itu yang diambil yang imannya yang bertakwa kepada Allah Berarti itu yang semua kalian diangkat. mendatangi neraka. Semua manusia tidak ada kecuali. Kalian enggak kalian itu maksud siapa pula kamu mendatangi neraka nak bakar? Tidak ada kecuali. Ini saya jawab, bentar, Bang Naga. Saya jawab. Elpru, coba. Jangan ada itulah maksud sesama aku penghuni tadi. neraka Jangan jangan bilang saling semua. mendahului. Sesama penghuni neraka jangan saling mendahului. Satu-satu kalian ngomong. Ya, santai kalian. Itulah maksud sama aku penghuni tadi. neraka santai. Kami sesama penghuni neraka Jangan dibilang saling silaga mendahului. itu Saya jawab. semua manusia. Sesama penghuni neraka jangan saling mendahului. Satu-satu. saya jawab ya. Saya dulu ngomong. Saya jawab ya. Dikasih tahu. Sebentar Ruby, saya Coba ngomong jawab dulu, dulu. Ruby, jawab ya. Iya ini Kasih dulu suruh ngomong sebentar dulu. saya Sebentar. gede. Sesama penghuni neraka jangan saling mendahului. Udah diam. Udah saya jawab. Baik. Saya sudah jawab ya. jawab itu tadi Saya jawab ya. Si Ruby ini lagi. jawab ya. Aku ini lagi ngomong jawab ya. Ruby. Ya, Kamu si kalau dulu ngomong Bunda, aku aku diam. sabar Kenapa dulu, gilir? Bunda. Moderator bantu dong. Diam dulu Erpu, diam. Kamu Ruby, kamu dari tadi kita diskusi Anda banyak ngomong dibanding ke saya. Anda ngomong saya diam loh. Kenapa giliran saya ngomong kalian nggak mau diam? Kan bertanya nih kalian tentang Al-Quran kan? Bertanya kan? Bertanya aja pun kalian kejam-kejam. Bertanya aja pun kalian kesurupan. Ini saya jawab. Kami umat Islam mendatangi atau melewati neraka, tapi kami tidak memasukinya. Sudah. Udah saya jawab ya. Yang masuk ya, kita melewati itu ada namanya jembatan Sirotol Mustaqim. Jadi kami melewati jembatan Sirotol Mustaqim. Nah, barang siapa yang takwanya atau imannya lebih berat, lebih besar dibandingkan dosanya, maka dia akan bisa melewati. Maka dia masuk langsung ke dalam surganya Allah. Lalu siapa orang yang masuk ke neraka ini? Orang-orang yang tidak beriman. Nah, orang-orang yang takwanya sedikit. Orang-orang yang dosanya banyak. Tapi ingat, bentar dulu Robe. Tapi ingat. Mereka pun masuk ke dalam neraka. Itu tidak selama-lamanya. Itu tidak kekal. Nanti mereka akan dibersihkan dulu dari dosa-dosanya. Lalu Allah mengangkat lagi mereka ke dalam surga. Oke, kami umat muslim semuanya kecuali orang yang tidak beriman, surga dijanjikan oleh Allah dan Rasulnya Nabi Muhammad. Kami semua masuk surga, semua tanpa kecuali, semua. Nah, itu sudah saya jawab. Di dalam Biblemu sebutkan satu data orang Kristen dijamin masuk surga. Kalau ada saya masuk Kristen. Boleh. Jawab Rudi. Boleh. Nanti saya Iya, tunjukin di ya. mana datanya Tapi saya Yesus akan menjanjikan surga bagi Kristen? Bentar, tapi saya akan bantah statement Anda dulu. Anda Ya. tadi ada yang punya bernarasi bahwasanya kami semua akan mendatangi, tetapi nanti akan keluar lagi. Nah, inilah yang saya maksud, konsep yang diajarkan Yahudi yang buta huruf tidak mengerti Taurat tadi. Inilah yang Anda imani. Jadi bahwa mereka tidak akan disentuh oleh api neraka kecuali beberapa. Itu kata mereka, bukan kata Allah. Itu kata mereka tidak. Itu kata mereka. Itu kata mereka, bukan kata Allah.
Bentar. Ya saya tahu itu kata mereka, tetapi kan yang mengimani itu siapa sebagai konsep penyucian yang dimaksud di situ bahwasanya cuman hanya sementara itu kan ketika orang-orang Yahudi yang menulis tadi nih bahwasanya neraka tidak akan menyentuh kami kecuali hanya sementara, itu kan berbicara tentang ketika orang semua mendatangi neraka, masuk neraka, nanti di hari penghakiman mereka akan dikeluarkan lagi untuk masuk ke dalam surga. Itu konsep yang diajarkan orang-orang yang tidak mengerti Taurat tadi. Nah masalahnya yang mengimani siapa? Orang Kristen ya, nggak mengimani itu. Bukankah Quran sendiri mengatakan bahwa bala man kasaba sayyi'atan wa ahatat bihi khati'atuhu faulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Di situ dikatakan bukan demikian. Barang siapa berbuat dosa dan dosanya telah menenggelamkannya, maka mereka itu penghuni neraka dan mereka itu kekal di dalamnya. Bagaimana? Saya baca nih ya, saya baca di surat. Saya baca dulu ya, sebentar Bang Bayu ya, sedikit ya Bang Bayu. Saya baca ini, saya baca. Surat An-Nisa, saya bacakan Anda. Surat An-Nisa ayat 120, saya baca dulu. Nah, Anda ngomong saya diam loh. Kenapa giliran saya ngomong Anda gak mau diam? Bunda, saya penasaran di situ. Anda ngomong saya diam. Kenapa giliran saya ngomong Anda gak mau diam? Kenapa? Kenapa Anda gak mau diam kalau saya ngomong? Kenapa? Terangkanlah Bunda. Anda ngomong saya diam loh. Anda ngomong saya diam loh. Kenapa giliran saya gak mau diam? Nih saya jawab. Surat An-Nisa 122. Adapun orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, kelak akan kami masukkan ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya selamanya. Di sana mereka mempunyai pasang-pasangan yang suci dan kami masukkan mereka ke tempat yang teduh lagi nyaman. Surat An-Nisa ayat 57. Dah. Saya dah baca. Saya tadi di mana narasi saya katakan semua orang Islam dijamin masuk surga kecuali mereka yang tidak beriman, yaitu kalian tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya. Dah ya. Surat An-Nisa 57 ya, ada saya jawab tuh. Sekarang saya mana nih datanya? Datanya Kristen dijamin surga oleh Yesus. Jawab. Saya jawab ini ya. Ya, jawablah. Narasi yang Anda bawa barusan itu tidak salah, benar bahwa semua orang yang beriman, bertakwa itu pasti masuk surga. Tetapi masalah konsep yang dibawa orang-orang Yahudi yang tidak mengerti Taurat dengan mengajarkan bahwa neraka tidak akan menyentuh kami kecuali beberapa hari saja. Itu kan kata mereka. Surat An-Nisa tadi yang saya bacakan itu kata Allah. Bukankah Anda memahami tentang konsep penyucian itu penyucian di dalam neraka? Bahwa semua itu kata mereka, yang saya bawa kata Allah. Surat An-Nisa 57 itu pernyataan daripada Allah langsung. Yang Anda bacakan tadi itu mereka mempercayai, mereka meyakini bahwa mereka akan masuk surga. Itu mereka bukan kata Allah, itu mereka. Iya, saya tahu Bunda, memang mereka ya udah kalau tahu itu cuman yang mengimani hal itu, bahkan yang mempercayai bahwa neraka tidak akan menyentuh kami kecuali beberapa hari saja. Itu kan di surat Maryam 71 sudah dijelaskan bahwasanya semua orang akan mendatangi neraka itu, tetapi pada hari penghakiman nanti mereka yang bertakwa itu akan dikeluarkan. Lalu kemudian mereka yang berbuat zalim itu akan dibiarkan di dalam neraka dalam keadaan berlutut. Bukankah di dalam ayat 72-nya dikatakan itu tidak menyebutkan untuk orang Yahudi, Ruby. Maryam 71 itu tidak menyebutkan orang Yahudi. Al-Baqarah 78 sampai 80 itu mengatakan orang Yahudi tadi yang kamu bilang. Sementara Maryam 71 itu tidak menyebutkan untuk orang Yahudi. Itu menyebutkan untuk kami. Lama-lama gue bantai juga ini orang. Saya tahu Bunda yang berkata orang Yahudi. Cuman orang-orang Yahudi sendiri tidak. Jogal kali kau. Iya kau bilang. Iya gak kau bantah. Kau setiap aku bicara kau iya kan, gak kau bantah. Tapi bernarasi lagi kau. Ini. Anda yang nggak ngerti ayat itu Bunda, saya bilang kan gini, memang di ayat itu yang berkatakan orang-orang Yahudi,
Tetapi yang mengimani siapa? Bukan orang Yahudi kok. Yahudi tidak mempunyai konsep itu. Baca Alkitab. Alkitab itu sifat neraka. Nah kan lari ke Alkitab, lari ke Alkitab. Kalau kami ya, pengajaran kami pun Nggak ada datanya di dalam Al-Quran, lari dia ke Alkitab. Nggak ada datanya di Al-Quran, lari dia ke Alkitab. Ruby, sebelum diambil alih sama Bang Faruk, tunjukkan satu ayat di dalam Bible di mana Yesus menjanjikan surga untuk kalian. Tunjukkan di mana datanya Yesus menjanjikan surga untuk Kristen. Tunjukkan.